Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Kali ini kita mau bahas ini banyak yang saya perhatiin di channel-channel sembako itu belum ada yang bahas sepertinya ya. Masalah tentang kita tahu harga jual orang lain, atau kita bisa tahu modal orang lain, begitu kira-kira. Tapi sebelum lanjut ke situ, saya mau ngasih tahu juga kalau nomor handphone saya ada di deskripsi video ya. Mungkin udah 2 bulan ini sepertinya setiap video saya di deskripsinya itu sudah saya cantumkan nomor WA saya. Buat teman-teman yang kepingin tahu nomor WA saya, bisa langsung ke deskripsi video ya yang di bawah. Jangan lupa dilihat di situ nomornya. Jika ada yang mau ditanyakan lewat WA silahkan, lewat komen juga boleh. Dan tadinya saya mau bikin grup juga, kepinginnya tadi mah bikin grup subscriber, biar bisa tanya jawab di situ. Cuma takutnya saya nggak punya waktu buat ngejawab pertanyaan jika terlalu banyak, makanya saya nggak jadi membuat grup. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Cara mengetahui harga orang lain itu bisa kita tahu dengan mengecek atau melihat pengambilan dia itu berapa. Misalnya toko grosir di sekitaran saya ini ya, itu saya bisa tebak harga mereka berapa, karena sales yang masuk ke mereka itu sama yang datang ke toko saya, salesnya sama. Jadi saya bisa tanyakan ke salesnya, kalau toko si A itu bisa jual segini, itu pengambilannya berapa karton sih, begitu. Taruhlah misalnya minyak Sania, saya ngambil 100 misalnya, harganya ini hanya contoh ya, saya ngambil 100, harganya 140. Terus saya dengar-dengar orang toko lain ada yang jual 140. Itu begitu masuk salesnya, saya langsung konfirmasi ke salesnya, apakah benar toko si A ngejual minyak Sania 140. Saya aja cuma modalnya 140, mana mungkin jualnya 140 lagi. Nah, paling dia kasih tahu nanti jika pengambilannya di atas itu ada potongan lagi. Oh, dia ngambilnya mungkin 250 bos. Jadi di situ jika pengambilan 250 ada potongan 1% lagi misalnya, ataupun 1,5% lagi, ataupun 2% lagi, begitulah kira-kiranya. Terus lagi biasanya kita dapat informasi juga dari pelanggan mereka. Nah kan nggak mungkin di toko sembako itu barang lengkap terus, nggak habis-habis, nggak mungkin. Pasti ada harinya yang kosong, misalnya salah satu barangnya. Ada aja pokoknya salah satunya pasti ada yang kosong, walaupun tidak setiap hari. Tapi nggak mungkin juga dia bisa lengkap setiap hari selama dia jualan, nggak mungkin, pasti ada kosongnya. Nah begitu kosong di tempat dia, itu pelanggannya kan nyari toko yang barang tersebut ada.
nggak mau tahu dia di toko mana aja. Yang penting barang yang dia cari itu ada. Itu biasa pelanggan orang. Itu biasanya kami sebut mengetahui harga tokonya dengan pelanggannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari tahu ke tokonya berapa dia biasa jualan. Nah, itu kan biasanya ini saya ambil contoh seperti gula pasir misalnya kan. Begitu dia kosong, datang pelanggannya ke sini, ada gula pasir nggak? Ada. Berapa harga? 600.000, saya bilang kan. Saya biasa beli di toko si A, gula pasirnya 595. Begitu biasanya. Di sini dapat nggak gitu. Nah, kita bisa cek modal dulu. Kalau kita bisa ikutin, kalau nggak bisa ya jangan. Karena dia ada kuantiti pengambilan itu yang membuat modal kita itu lebih murah. Jika kita cuma sanggupnya 100, nggak perlu maksain ngikutin harga orang pengambilannya 1000. Jelas-jelas kita kalah. Orang dari bonusnya aja udah cukup untungnya, belum lagi potongan persennya. Apalagi pembayarannya bagus, dia dapat lagi penghargaan dari distributor. Kita nggak perlu ngikutin orang itu. Kita yang perlu, jika pengambilan kita 100, kita yang perlu diikutin adalah toko lain yang ngambilnya juga sama dengan kita 100. Harga itu yang kita samakan. Jangan kita lebih mahal dari orang lain yang juga sama-sama ngambil barang, jumlahnya sama. Begitu. Ya, kurang lebihnya begitulah. Mungkin kalau di komen terlalu singkat ya. Kalau di sini kan saya bisa bahas dari A sampai B kan. Contoh-contohnya seperti itulah. Bisa dari pengambilannya kita tahu harganya. Dari salesnya lebih gampang sih biasanya dari sales, karena sales itu sama, itu gampang kita tahu harganya. Jika pengambilannya berapa, ada potongan berapa, sales itu kan bisa jelasin ke kita. Jadi disitulah kita tahu toko si A itu ngambilnya berapa, modalnya berapa. Nah, makanya kalau toko orang lain mengetahui harga jual kita itu nggak usah heran. Kenapa? Karena kalau dia sudah tahu modal kita, dia juga akan tahu harga jual kita. Di dalam satu kardus itu paling murahnya si toko ngambilnya 2000. Itu barang-barang kardusan di atas 100 ya. Nggak dihitung barang yang super laku seperti kapal api, Indomie goreng itu enggak, ataupun Indomie yang lain itu enggak masuk karena itu barang harian. Tapi kalau yang lainnya kayak teh pucuk, kayak tepung beras, entah itu sosis, itu kalau dia ngambil untungnya paling kecil 2000 dan paling besar 3000. Bisa juga lebih kalau paling besarnya, tergantung kondisi dan keadaan. Kalau lagi kosong-kosongnya barang mah bisa 10.000 per kardus ngambil untungnya. Tapi ada momennya juga. Begitulah kenapa toko lain itu tahu harga kita dan harga jual kita. Terus lagi bisa juga dari konsumen kita, mereka tahu di tempat kita nggak ada barang, dia nyari ke yang lain. Nah, ternyata nyampe sana harga kita entah lebih murah, harga kita entah lebih mahal. Ya kalau lebih mahal biasanya pembelinya diem. Kalau di harga kita lebih murah, biasanya pembelinya belanja ke toko lain komplain, minta harga kita juga, dan dia kasih tahu juga, saya biasa ngambil di toko si A, harganya sekian-sekian gitu kan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih supportnya, terima kasih juga sudah menonton video-video saya. Terima kasih juga sudah komen.
Dan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa aja teman-teman komen sebanyak-banyaknya di video saya. Nanti akan saya bikinin video untuk menjelaskannya biar lebih jelas. Jadi teman-teman bisa nonton video sambil ngebayangin, oh berarti arahnya kayak gini kan lebih gampang. Satu lagi, nomor saya ada di deskripsi video, jangan lagi minta di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.